Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam perjalanan Abu Sirih, yang mana perjalanan kali ini kita menuju daerah Ciraos, Cimanggis, lokasi syuting Dunia Terbalik. Sambil menunggu beduk maghrib atau orang bilang biasanya ngabuburit, kita berjalan ke sana dan kita sambil bercerita suatu kisah tentang seorang pemuda. Dia seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, pundaknya lapang, kulitnya kemerah-merahan. Dagunya menempel ke dada karena selalu melihat kepada tempat sujudnya. Hidup sejaman dengan Rasulullah, tetapi mereka tidak pernah bersua muka karena Huwais tinggal di Yaman. Kerap membaca Al-Quran dan selalu menangis ketika membacanya. Pakaiannya hanya 2 helai dan sudah kusam. Satu untuk penutup badan, yang satunya lagi digunakan untuk selendang. Siapakah dia di mata manusia? Tak banyak yang mengetahuinya, apalagi mengambil tahu akan hidupnya. Banyak suara yang menertawakan dan mempermainkannya. Ada yang menuduhnya sebagai pencuri. Manusia mengumpat dan mencelanya karena kemiskinannya. Huwais telah lama hidup yatim. Dia tiada sanak saudara kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Kesehariannya, Huwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk menampung keperluannya bersama ibunya. Jika mempunyai uang yang lebih, Huwais gunakan untuk membantu tetangganya yang juga hidup miskin sepertinya. Huwais Al-Qarni masuk Islam ketika seruan Nabi Muhammad tiba di negeri Yaman. Kesibukannya sebagai penggembala dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta tidak mengurangi ibadahnya walau sedikit pun. Dia tetap berpuasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Ramai tetangganya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad secara langsung. Alangkah sedihnya hati Huwais apabila melihat setiap tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka itu telah bertamu dan bertemu dengan kekasih Allah, penghulu para nabi. Sedangkan dia sendiri belum pernah berkesempatan untuk hal itu. Kecintaannya kepada Rasulullah menumbuhkan kerinduan yang kuat untuk bertemu dengannya. Namun apa daya, dia tidak punya bekal yang cukup untuk pergi ke Madinah. Apalagi ibunya sakit dan perlu dirawat olehnya. Hari berganti hari, dan kerinduannya untuk bertemu dengan Nabi tidak terbendung lagi. Pada suatu hari, Huwais mencurahkan isi hatinya kepada ibunya dan memohon izin untuk menziarahi Nabi di Madinah. Ibunya dengan rasa terharu meridhoi kepergian Huwais, tapi berpesan agar tidak lama dan segera pulang apabila telah sampai. Dengan rasa gembira, ia berkemas untuk berangkat. Dia tidak lupa untuk menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar menemani ibunya selama ia tidak ada.
Maka berangkatlah Huwais menuju Madinah yang berjarak kurang lebih 400 km dari Yaman. Medan yang begitu panas diarunginya. Dia tidak peduli penyamun gurun pasir, bukit yang curam, maupun padang pasir yang luas yang dapat menyesatkan. Semuanya dilalui demi bertemu dengan dan memandang sepuas-puasnya paras baginda Nabi yang selama ini dirinduinya. Namun, setibanya Huwais tiba di depan rumah Nabi, Aisyah mengatakan bahwa Nabi berada di medan perang. Dalam hatinya bergolak. Hati kecilnya ingin menunggu kepulangan Nabi dari medan perang. Namun, pesan sang ibu selalu terngiang di telinganya agar cepat pulang ke Yaman. Atas ketaatan kepada ibunya, setelah menitipkan salam untuk Rasulullah, dia akhirnya pulang dengan hati yang pilu. Sepulangnya dari medan perang, Nabi terus menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Baginda menjelaskan bahwa Huwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Walau tak dikenal di dunia, namun namanya sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah, Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi, dan pemuda itu segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit. Rasulullah bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah dia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu, Rasulullah memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dan bersabda, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Setelah wafat Nabi, suatu ketika Khalifah Umar dan Ali teringat akan sabda Nabi tentang Huwais Al-Qarni. Sejak itu, setiap kafilah yang datang dari Yaman, mereka selalu bertanya tentang Huwais Al-Qarni. Hingga akhirnya, setelah sekian lama menanti, mereka pun dipertemukan. Saat Huwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah, pada saat itu ibunya pun telah wafat. Kesempatan itu diambil oleh Khalifah Umar dan Sayyidina Ali, memohon agar Huwais berkenan mendoakan untuk mereka sebagaimana pesan Nabi. Huwais enggan dan ia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa dari kalian." Mendengar perkataan Huwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar darimu." Karena desakan kedua khalifah sahabat ini, Huwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Huwais. Segera saja Huwais menolak dengan halus dan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya,
biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Setelah kejadian itu, nama Huwais kembali tenggelam dan tidak terdengar beritanya lagi. Beberapa waktu kemudian tersiar kabar Huwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat ia akan dimandikan, tiba-tiba orang sudah ramai untuk berebut memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana orang sudah ramai juga untuk mengkafaninya. Demikian juga ketika orang hendak pergi menggali kuburnya, di sana ternyata orang sudah ramai yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke kuburan, luar biasanya banyak sekali orang yang berebut untuk mengusungnya. Kepergian Huwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang mengherankan. Demikian banyaknya orang yang tidak dikenal datang untuk mengurus jenazah dan pengebumiannya. Padahal Huwais adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sewaktu hidupnya. Mereka saling bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau Huwais Al-Qarni? Bukankah Huwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa? Kerjanya hanya sebagai penggembala. Namun, ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenali. Mereka datang dalam jumlah yang begitu banyak. Mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pengebumiannya." Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Huwais Al-Qarni. Dialah Huwais Al-Qarni, tidak terkenal di kalangan penduduk bumi, tetapi namanya sangat tersohor di langit. Sekianlah cerita kita dalam perjalanan kali ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.